Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6. Ya, materinya tentang kesimpulan. Saya pengen tahu apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan adalah hal yang paling inti. Ya, hal yang paling inti dari suatu wacana atau bacaan, di mana keberadaannya merujuk pada pelajaran atau melalui pesan yang ingin disampaikan melalui penjabaran secara terperinci, secara jelas, secara berurutan, secara terperinci ya. Jadi kesimpulan adalah hal yang paling inti, hal pokoknya dalam suatu wacana. Ya, hal yang paling inti. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya kamu makan nasi, lauknya ada ayam goreng, ada tempe, ada tahu dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya apa? Nah, nasi itu jadi itu namanya sama, tapi bukan kamu jawab nanti jawabannya nasi, bukan. Itu hanya saya kasih contoh. Intinya makan nasi tapi dilengkapi dengan lauk-lauk. Itu namanya gagasan pendukung ya. Contohnya seperti itu. Itu namanya kesimpulan. Intinya apa sih? Hal yang paling inti dari suatu wacana. Itu namanya kesimpulan. Hal yang paling, kamu cari hal-hal yang penting yang mana? Itu namanya cara membuat kesimpulan. Ciri-ciri kesimpulan. Yang pertama, memuat inti atau pokok bahasan pada bacaan. Kamu muat intinya apa? Ya, kamu cari intinya apa atau pokok bahasannya apa? Kamu cari, kamu tentukan intinya apa. Ya, hal-hal yang pokoknya apa. Nah, setelah itu dikembangkan dari gagasan pokok. Setelah kamu dapat intinya atau setelah kamu dapat gagasan pokoknya, kamu kembangkan bisa dalam satu paragraf. Ya, kalau gagasan pokok kan hanya satu kalimat, lalu kamu kembangkan bisa dalam satu paragraf. Yang ketiga, membuat kata kunci dari bacaan. Ya, kata kunci itu adalah sesuatu yang penting. Kamu cari hal-hal yang penting dari bacaannya. Ya, itu namanya kata kunci. Kamu cari mana hal-hal yang penting. Itu namanya kata kunci. Yang ketiga, yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Apa maksudnya? Menggunakan bahasa Indonesia mengikuti bahasa yang baik, yang baku itu bahasa Indonesia yang baik, yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang terakhir, kalimat yang digunakan mudah dipahami agar orang memahami, oh ini tuh kesimpulannya. Jadi harus kalimat yang digunakan harus mudah dipahami supaya orang memudahkan. Itulah kegunaan dari kesimpulan. Jadi orang itu nggak harus membaca banyak teks, hanya melihat kesimpulan dia udah paham. Apa sih intinya? Tentang apa sih? Itu namanya kesimpulan. Jadi, saya ulangi lagi ya. Kesimpulan adalah hal yang paling inti. Ya, atau pokoknya dari sebuah bacaan, intinya dari sebuah wacana atau bacaan. Itu namanya kesimpulan. Ciri-cirinya membuat inti pokoknya, tadi saya jelaskan. Itu sama seperti gagasan pokok. Yang kedua, dari gagasan pokok kamu kembangkan bisa hanya dalam satu paragraf. Yang ketiga, setelah itu kamu buat kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting kamu cari. Kamu garis bawahi kata-kata yang penting. Itu namanya kata kunci. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang mengikuti ejaan bahasa Indonesia. Yang terakhir, kalimat yang digunakan mudah dipahami agar orang mengerti agar orang mengerti isi kesimpulannya apa. Jadi dia tidak perlu baca teks yang banyak, dengan melihat kesimpulan orang sudah paham karena kamu buat kesimpulannya dengan kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Ya udah itu aja.
Coba sekarang kalian buka halaman 127. Ya, kamu kerjakan yang Ayu menulis. Buatlah kesimpulan dari bacaan teks di atas tentang pandan wangi. Kamu baca semua. Kamu cari intinya, itu kamu buat kesimpulan. Kamu gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Kamu kerjakan halaman 127. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan bahasa Indonesia melalui Zoom. Ya, nanti jawabannya difoto langsung dikirim ke saya, langsung saya nilai. Ya, tolong dikerjakan untuk kelas 6 ya. Ya. Karena kalian akan melaksanakan ujian nanti, yang rajin belajar walaupun di rumah. Ya, tetap di rumah, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.